Perlukah anak memiliki akun sosial media? Memang banyak yang perlu diwaspadai, tetapi parents mohon jangan lupa untuk melihat segi-segi positifnya juga, dan kemungkinan akun media sosial mereka bisa membantu proses pengembangan diri anak Anda. Saya sangat menghargai pendapat orang tua yang menyatakan anak tidak boleh menggunakan sosial media mereka kalau usianya masih di bawah 15 tahun. Tapi saya akan tunjukkan di sini bahwa penggunaan sosial media, baik digunakan sendiri oleh anak-anak kita atau diadmini oleh orang tua, memiliki banyak manfaat. Nanti keputusannya terserah kepada Anda sebagai orang tua. Apakah akan mengizinkan anak menggunakan sosial media atau melarangnya? Kenapa orang tua melarang anak-anaknya menggunakan sosial media? Ya, memang ada banyak hal negatif yang berseliweran di sosial media. Saya juga mengamati sosial media anak saya. Saya lihat kalau orang tua tidak hati-hati, tidak memantau, anak akan mudah sekali mendapatkan konten-konten atau materi yang tidak sesuai dengan usia mereka. Ya. Ada beberapa konten yang mengandung kekerasan, pornografi, ada ucapan-ucapan atau video yang sangat kasar. Nah, ini sangat mempengaruhi anak kita kalau kita tidak bisa membentengi mereka dari konten-konten seperti itu. Nah, beberapa orang tua mengambil langkah drastis, yaitu sudah cut, tidak boleh pakai sosial media lagi. Tapi parents, kalau misalnya Anda mau melihat lebih detail lagi, kemungkinan Anda bisa memanfaatkan sosial media ini untuk fungsi pengembangan diri anak Anda, khususnya dalam konteks mensupport proses berlatih meningkatkan writing skill-nya. Gini, ada beberapa alasan di sini kenapa sosial media dibutuhkan. Pertama, untuk fungsi pendokumentasian. Ketika anak Anda selesai berkarya, misalnya membuat sebuah seni grafis, membuat lukisan, membuat kartun, atau mereka berhasil membuat sebuah review tulisan-tulisan yang pendek-pendek. Nah, kalau Anda izinkan anak Anda memiliki sosial media, karya-karya mereka bisa diposting di sana sehingga terdokumentasikan dengan baik. Misalnya anak-anak paling suka menggunakan Instagram saat ini. Nah, di Instagram mereka itu bisa menjadi dokumentasi atau gudang karya mereka. Mungkin pada tahap sekarang belum dibutuhkan, tapi nanti beberapa tahun kemudian akun sosial media yang sudah dirintis sejak lama itu akan ada manfaatnya. Kedua, untuk mendapatkan respon atau feedback dari teman-teman mereka, dari sahabat-sahabat di media sosial mereka. Karena saat ini memang hampir semua anak usia SMP, bahkan anak-anak SD pun itu sudah memiliki sosial media, baik dengan sembunyi-sembunyi atau dikelola oleh orang tuanya. Nah, memposting karya anak-anak kita, baik dalam bentuk visual maupun dalam bentuk teks, itu penting. Kenapa? Karena nanti mereka akan mendapatkan komentar, mereka juga bisa mendapatkan apresiasi, kadang mendapat masukan, dan jangan lupa kadang-kadang juga ada teman-temannya yang iseng-iseng. Itu tidak masalah. Kenapa? Anak kita dilatih berhadapan dengan sekian banyak respon dari pihak lain. Ketiga, akun sosial media bisa menjadi kanal apresiasi, dalam artian dengan memposting karya-karya anak-anak Anda di sosial media, itu memungkinkan banyak orang untuk melihat kualitasnya, memberikan masukan, pujian, intinya apresiasi lah ya kepada karya anak Anda. Mungkin tidak selalu mereka sampaikan dalam bentuk teks atau komentar langsung di situ, tapi kadang-kadang ini yang juga saya dapati, itu disampaikannya bukan kepada akun sosial medianya, tapi kepada orang tua. Itu menunjukkan bahwa media sosial anak-anak kita bisa menjadi kanal apresiasi. Nah, ini ada fungsi untuk pengembangan diri mereka. Keempat, akun media sosial anak kita bisa menjadi media uji mental. Nah, ini persisnya begini ya. Komentar berseliweran, kadang baik, kadang enggak. Kadang sifatnya membangun, kadang sifatnya hanya bercanda. Nah, anak perlu
diuji dengan model seperti itu. Artinya mereka sudah dibiasakan untuk selalu menerima respon dari orang lain. Nanti tinggal kita lihat reaksi mereka, apakah mereka senang atau mereka kecewa atau tidak senang atau bahkan biasa-biasa saja. Nah, ketika anak mulai melihatkan respon-respon seperti itu, inilah saat bagi orang tua untuk masuk mengajak diskusi atau mengeksplorasi anak untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka. Nah, ini untuk menjalin komunikasi lah. Jadi dengan objek postingan mereka di sosial media, orang tua bisa menghadirkan satu diskusi yang menarik tentang proses berkarya. Kelima, mengasah keterampilan anak menggunakan aplikasi. Ingat, era sekarang hampir semua bidang itu membutuhkan aplikasi. Nah, ketika anak belajar menggunakan sosial media di usia SD atau SMP, mereka otomatis akan belajar banyak aplikasi yang lain yang terkait dengan media sosial mereka. Ya, misalnya kalau mau memposting gambar, bagaimana membuat gambarnya supaya tampak lebih bagus, tampak lebih terang, ya, itu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi grafis. Atau misalnya anak membuat video-video pendek, otomatis ya mereka akan didorong untuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi video editing, ya, aplikasi untuk pengolah suara. Nah, itu membutuhkan waktu untuk belajar, ya, tidak bisa dikuasai seketika. Nah, kalau anak sejak awal sudah belajar secara mandiri bahkan untuk menguasai berbagai macam aplikasi yang bisa difungsikan untuk support karya mereka, itu bagus sekali. Jadi ada efek beruntun dari penggunaan sosial media itu untuk mendorong anak kita menggunakan berbagai macam aplikasi yang support untuk fungsi sosial media tersebut. Yang keenam, juga merangsang kreativitas, ya. Media sosial kalau dimanfaatkan dengan baik itu akan memacu anak untuk terus memposting sesuatu. Nah, tinggal Anda mengarahkan postingannya adalah postingan-postingan yang sifatnya positif dan mengandung karya-karya mereka. Jadi, sebenarnya media sosial ini bisa difungsikan sebagai pemicu kreativitas anak. Ya, ketika mereka membuka akun Instagram mereka atau akun Facebook mereka, kemungkinan dengan keyword tertentu, mereka akan mudah sekali untuk menemukan postingan-postingan yang bernuansa kreasi, karya dari para netizen yang lain. Nah, di akun sosial media, contohnya Instagram, itu mudah sekali menemukan gambar-gambar yang bagus sekali hasil para fotografer profesional. Banyak sekali gambar-gambar sketch, ya, doodle, ya, doodle art, terus kemudian mandala, atau berbagai macam prakarya, crafting itu yang bagus-bagus sekali dari para seniman ya dari seluruh dunia. Nah, kalau anak Anda menggunakan sosial media dalam konteks yang positif dan kreatif seperti itu, saya yakin ini akun media sosial mereka akan menjadi pengasah kreativitas, ya. Dan ini merangsang anak juga untuk semakin berkarya, lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Ini positif sekali. Sosial media mereka bisa menjadi tempat untuk mengeksplor banyak sekali sumber-sumber kreativitas untuk mencari inspirasi buat karya mereka. Yang kedelapan, bisa dipakai untuk memacu produktivitas anak, ya. Kalau misalnya Anda rajin mendampingi anak Anda untuk exploring media sosial mereka, untuk menemukan karya-karya dari berbagai macam artis dari banyak sumber di seluruh dunia, dari para netizen, ya, banyak dari mereka yang berkarya bagus-bagus dan unjuk karya di sosial media mereka. Nah, Anda ajak anak Anda untuk mengeksplor itu semua. Supaya apa? Supaya anak terpacu untuk, waduh ini karyanya bagus, aku juga bisa seperti mereka, aku juga harus berlatih supaya bisa seperti mereka. Nah, di sini letak positifnya, ya, daripada Anda sama sekali menutup akses media sosial mereka dan anak mungkin kehilangan banyak sumber, banyak referensi untuk berkarya lebih bagus lagi. Untuk para orang tua yang masih khawatir dengan pengaruh negatif akun media sosial, saya menawarkan solusi. Anda bisa menjadi admin mereka. Tentunya di sini Anda juga perlu mengetahui seluk-beluk penggunaan sosial media, tapi itu mudah, itu dengan berjalannya waktu Anda bisa kuasai. Dan justru kalau Anda mengadmini akun sosial media anak Anda, mungkin di usia-usia
akhir SD atau di awal-awal SMP, itu sambil Anda bisa menanamkan banyak sekali nilai positif dan juga membentengi anak Anda dengan berbagai macam nilai supaya mereka tidak kebablasan ketika nanti pada waktunya mereka mengelola akun media sosialnya sendiri. Jadi, perlukah anak memiliki akun sosial media? Memang banyak yang perlu diwaspadai, ya. Perlu kehati-hatian, perlu benteng-benteng. Tetapi parents, mohon jangan lupa untuk melihat segi-segi positifnya juga, dan kemungkinan akun media sosial mereka bisa membantu proses pengembangan diri anak Anda. Ini yang tidak boleh dilupakan. Oke parents, semoga video saya kali ini bisa memberikan manfaat buat Anda, buat anak Anda, dan saya akan semakin senang ketika melihat karya-karya anak Anda berseliweran di media sosial, dan mungkin saya juga akan senang sekali kalau bisa ikut menikmati karya mereka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen atau bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa.